Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Izin memperkenalkan diri, saya Faisal, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin membacakan atau memaparkan proposal penelitian yang telah saya susun berjudul Pengaruh Dividen Yield, Sales Growth, dan Firm Size terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berikut adalah daftar isinya, bisa teman-teman lihat sekalian. Kemudian kita berlanjut ke halaman selanjutnya, yaitu kata pengantar. Saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari masalah yang saya angkat adalah pasar modal Indonesia belakangan ini sedang mengalami tekanan. Oleh karena itu, investor perlu mengetahui aspek yang mempengaruhi kondisi pasar yang tidak stabil dan memiliki informasi yang akurat sebagai dasar keputusan untuk berinvestasi saham. Investasi saham tidak membutuhkan modal yang besar dan sangat mudah dalam proses transaksinya bila dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Transaksi membeli saham merupakan investasi yang sifatnya tidak pasti karena perubahan tinggi rendahnya return saham harus diperhatikan oleh para pelaku dalam pasar saham. Menurut Siregar dan Dani tahun 2019, kondisi perekonomian yang lemah juga sangat mempengaruhi return perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur. Sehubungan dengan kejadian perubahan tinggi rendahnya return saham tersebut, para investor perlu berhati-hati dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Kesalahan dalam berinvestasi mengakibatkan para investor tidak mendapatkan return saham yang diharapkan. Pasar modal merupakan sarana yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan instrumen keuangan penting dalam suatu perekonomian yang berfungsi memobilisasi dana dari masyarakat ke sektor produktif perusahaan. Peran intermediasi keuangan dari masyarakat ke unit usaha tersebut dimaksud untuk mencapai kemakmuran. Kehadiran pasar modal memperbanyak alternatif pilihan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana, khususnya dana jangka panjang. Hal ini berarti keputusan pembelanjaan semakin bervariasi sehingga struktur modal perusahaan dapat dioptimalkan. Sementara itu, bagi investor, pasar modal akan dapat mempermudah para investor dengan melakukan investasi dalam beberapa instrumen investasi sekaligus untuk mengurangi risiko. Menurut Permadi, ekonomi syariah saat ini tengah berkembang pesat. Hal ini selaras dengan pertumbuhan kaum muslimin yang juga pesat. Dilansir dari IB Times ID tahun 2020 bahwa penduduk bumi yang memeluk agama Islam sekitar 1,9 miliar muslim yang tersebar di seluruh dunia, dan Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan persentase 13% dari populasi muslim dunia. Jika diperkirakan jumlahnya mencapai 229 juta jiwa, yaitu sejumlah 87,20% penduduk Indonesia yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia sebagaimana dilansir oleh IB Times tersebut memiliki potensi perkembangan ekonomi Islam yang sangat besar. Hal ini terbukti dari kebutuhan masyarakat yang makin tinggi terhadap lembaga keuangan syariah dan juga ekonomi Islam. Terbukti tahan terhadap krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 2008, baik di negara Indonesia atau negara lainnya. Perkembangan ekonomi Islam juga diikuti merambahnya ke ranah pasar modal, yang mana lahirlah pasar modal syariah pada tahun 1997. Pasar modal syariah memiliki peranan penting dalam peningkatan pasar perusahaan-perusahaan manufaktur berbasis syariah di Indonesia. Sebagaimana di tabel 1.1, jumlah saham manufaktur yang terdaftar dalam daftar efek syariah DES tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2020, setiap periodenya mengalami kenaikan dan penurunan. Sejauh ini dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan yang cukup memuaskan, dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa tahun 2016 sampai dengan 2020 saham manufaktur terdaftar dalam ISSI terus mengalami kenaikan dari periode 1 ke periode 2 setiap tahunnya.
Pada tahun 2016 periode 1 sebanyak 104 dan periode 2 sebanyak 114. Namun pada awal tahun 2017 pada periode 1 sempat mengalami penurunan menjadi 112 dan kembali mengalami kenaikan pada periode 2 menjadi 115 hingga tahun 2020 terdapat hingga 139 pada periode 1. Berdasarkan data statistik tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan manufaktur semakin lama semakin banyak masuk ke dalam daftar saham syariah. Sebagaimana seorang muslim semua ingin berinvestasi dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi pada daftar efek syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dividend Yield, Sales Growth, dan Firm Size terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2016 sampai dengan 2020. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dividend yield berpengaruh secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur? Yang kedua, apakah sales growth berpengaruh secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur? Yang ketiga, apakah firm size berpengaruh secara parsial terhadap return saham? Yang keempat, apakah dividend yield, sales growth, dan firm size berpengaruh secara simultan terhadap return saham perusahaan manufaktur? Selanjutnya, tujuan penelitian ini dilakukan atas dasar kepentingan karena hal-hal yang peneliti anggap perlu untuk diteliti dan juga mengembangkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dividend yield, sales growth, dan firm size terhadap return saham yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada 2016 sampai 2020. Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dividend yield secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sales growth secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh firm size secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur. Yang keempat, menganalisis dan mengetahui pengaruh dividend yield, sales growth, firm size berpengaruh secara simultan terhadap return saham perusahaan manufaktur. Kegunaan penelitian yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui dan memperdalam kajian analisis pengaruh dividend yield, sales growth, firm size berpengaruh terhadap return saham perusahaan manufaktur pada periode 2016-2020. Secara praktis, bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pengaruh dividend yield, sales growth, firm size terhadap return saham perusahaan manufaktur yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi perusahaan. Bagi investor, yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau masukan mengenai dividend yield, sales growth, firm size yang berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur, sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai analisis pengaruh dividend yield, sales growth, firm size yang berpengaruh terhadap return saham perusahaan manufaktur, serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Teori signaling. Signaling teori. Teori sinyal menjelaskan bahwa suatu tindakan pemberian sinyal atau isyarat yang dilakukan manajemen perusahaan dalam memberikan petunjuk bagi investor dalam memandang prospek perusahaan untuk masa mendatang. Sinyal atau isyarat tersebut berupa sebuah informasi yang dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan kebutuhan pemilik atau pihak yang berkepentingan. Informasi penting bagi investor karena dianggap mampu menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran untuk keadaan masa lampau, saat ini, dan masa mendatang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kurangnya informasi yang diperoleh investor akan menyebabkan ketidakseimbangan informasi, asymmetric information, di mana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal, yaitu investor, sehingga informasi yang relevan, akurat, dan lengkap sangat diperlukan dalam membantu investor untuk mengambil keputusan berinvestasi, menurut Brigham dan Houston tahun 2014.
Jika informasi tersebut berupa sinyal baik, maka investor akan tertarik dan tidak ragu untuk melakukan investasi saham pada perusahaan tersebut, sehingga akan berdampak pada harga saham, di mana harga saham menjadi naik, sehingga return saham pada perusahaan tersebut mengalami peningkatan. Yang kedua, teori keagenan atau agency teori. Teori keagenan mempunyai asumsi bahwa konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen disebabkan oleh masing-masing individu yang mempunyai motivasi untuk memenuhi kepentingan diri. Menurut Adi Wibowo tahun 2015-18. Teori keagenan ini menunjukkan bahwa semua individu dalam suatu perusahaan hanya bertindak untuk memenuhi kepentingan dirinya masing-masing. Investor hanya berfokus pada return saham sebesar-besarnya dari setiap saham yang diinvestasikan. Manajer perusahaan hanya tertarik untuk meningkatkan kompensasi yang akan diterimanya dari setiap investasi yang diberikan oleh investor. Kontrak keagenan yang dilakukan antara manajemen perusahaan dan investor dikatakan efisien apabila kualitas informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebanding. Permasalahan ini akan mengakibatkan pemegang saham mendapatkan return yang diharapkan karena adanya perbedaan informasi antara manajemen perusahaan dan investor. Yang selanjutnya, dividend yield. Dividend yield adalah pembagian laba terhadap pemegang saham yang didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Selain mendapatkan capital gain, investor juga memperoleh dividen saat memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Topik dividen sendiri juga sangat luas, mencakup dividen yield, dividen payout ratio, dividen per share, cum dividend, ex dividend, dan yang lain sebagainya. Dividen yield adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham. Investor menjadi salah satu pihak yang akan meluangkan waktu untuk menghitung berapa besar dividen yield dari suatu perusahaan. Melalui perhitungan ini, mereka tentunya berharap bisa melihat kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan terhadap investornya. Nilai dividen yield dapat diperoleh dengan formula dividen yield sama dengan dividen per share dibagi dengan market price per share. Selanjutnya ada sales growth. Definisi growth menurut Fahmi, rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari berbagai segi sales atau penjualan, earning after tax, IAT, laba per lembar saham, dividen per lembar saham, dan harga pasar per lembar saham. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijanjikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Menurut Kesuma juga menyatakan bahwa sales growth adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang meningkat. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan yang akan datang. Pertumbuhan penjualan tinggi maka mencerminkan pendapatan meningkat sehingga beban pajak meningkat. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari perubahan penjualan tahun sebelum dan tahun periode selanjutnya. Definisi sales growth menurut Subramanyam, analysis of trend in sales by segments is useful in assessing profitability. Sales growth is often the result of one of more factors, including first, price change, second, volume change, third, acquisitions or divestitures, fourth, change in exchange rate. A company's management's discussion and analysis section usually offers insight into the causes of sales growth. Terdapat dua jenis sales growth, yaitu positif dan negatif. Sales growth positif bisa dikatakan ketika angka penjualan lebih tinggi daripada angka periode sebelumnya. Dengan angka yang positif, tentu saja keuangan perusahaan menjadi lebih baik dan jajaran atas lebih mungkin untuk menentukan strategi bisnis yang lebih baik dari sebelumnya. Sales growth negatif bisa dikatakan negatif jika pendapatan di tahun ini atau periode ini lebih rendah dibanding tahun lalu.
Jika hasil perhitungan terus-menerus negatif dan selalu menurun, hal ini mengindikasikan bahwa ada kesalahan yang harus segera diperbaiki. Selanjutnya ada firm size atau ukuran perusahaan adalah suatu ukuran skala variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan seperti total aktiva, long size, nilai pasar saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar large firm, perusahaan menengah medium size, dan perusahaan kecil small firm. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan di mana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasi dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Selanjutnya, penelitian terdahulu berikut ini merupakan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan variabel dividend yield, sales growth, dan firm size. Pada penelitian yang dilakukan oleh Indra Wijaya tahun 2011 yang berjudul Dampak Ukuran Degree of Financial Leverage, Sales Growth, dan Size Growth terhadap return harga saham, dalam persamaan hasil regresi menunjukkan pengaruh sales growth terhadap return saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi bersifat positif. Nilai T statistik 0,201 dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa pengaruh sales growth terhadap return saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi tidak signifikan. Yang kedua, penelitian Jundan Adiwiratama tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Informasi Laba, Arus Kas, dan Size Perusahaan terhadap return saham. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dengan hasil penelitian ini membuktikan perusahaan arus kas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham, namun tidak secara parsial, dan juga firm size memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, penelitian Anggraini Puspitasari dan Linda Purnamasari yang berjudul Pengaruh Perubahan Dividen Payout Ratio dan Dividen Yield terhadap return saham, studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perubahan dividen payout ratio meningkat, dividen payout ratio menurun, dan dividen yield menurun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham. Berdasarkan teori signaling teori, seharusnya pengumuman perubahan dividen memberikan sinyal positif kepada investor yang berdampak pada kenaikan harga saham. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori sinyal. Selanjutnya, penelitian Fuji Sri Marati tahun 2014 dengan judul Pengaruh Firm Size terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2009. Dengan hasil penelitian, jadi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa firm size berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2004-2009. Penelitian Pinuji Kuku Herwinanto dan Tuti Anjasari yang dengan judul Debt to Equity Ratio, Sales Growth, Total Asset Turnover, Return on Equity terhadap saham perusahaan consumer goods, yang menunjukkan hasil penelitian ini Debt to Equity Ratio atau DER, Sales Growth, Total Asset Turnover, dan Return on Equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham dan secara parsial menunjukkan sales growth dan return on equity berpengaruh positif dan signifikan. Debt to ratio berpengaruh positif tidak signifikan, dan total asset turnover berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Penelitian Michael Sandra Pramana dan Irene Rinideni Pangestuti dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas, Leverage, Size, dan Sales Growth terhadap return saham yang dimediasi oleh dividen
Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2012-2014 yang menunjukkan hasil penelitian pada model 1 menunjukkan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap DPR. Pada model 2, DPR terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kemudian penelitian Cynthia dan Susanto Salim tahun 2020 dengan judul Pengaruh Dividend Yield, Sales Growth, Firm Size terhadap return saham. Dengan hasil penelitian menunjukkan secara simultan dividend yield, sales growth, firm value, dan firm size berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, dan secara parsial dividend yield, firm value, dan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan sales growth berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berikut adalah tabel dari penelitian-penelitian terdahulu. Jika kalian ingin membaca, silahkan di pause video ini agar bisa membaca secara lengkap. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap menyusun paradigma peneliti harus didasarkan pada kerangka berpikir menurut Sugiono tahun 2010. Berdasarkan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka sebagai dasar kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bisa kalian perhatikan di sini. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berupa pemikiran, belum didasarkan pada pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan teori penelitian terdahulu yang relevan, maka dapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut. Pengaruh dividend yield terhadap return saham. Dividend yield adalah suatu bentuk dari tingkat pengembangan saham atau sebagian dari total return yang akan dibagikan ke investor. Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh dividend yield terhadap return saham telah banyak dilakukan oleh Cynthia dan Susanto Salim, Siregar dan Dani, Dian Purwandari, Putra dan Widyaningsih, dan Latif dan Purwanto, yang menyatakan bahwa penelitian mereka menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pengaruh dividend yield terhadap return saham dan tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini hasilnya. H1, dividend yield berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Yang kedua, sales growth terhadap return saham. Penelitian terkait pengaruh sales growth terhadap return saham telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kisi Albarozza Arini tahun 2019, Yolanda tahun 2013, dan Indra Wijaya tahun 2011, bahwa penelitiannya menunjukkan hasil positif signifikan mengenai pengaruh sales growth terhadap return saham. H2, sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Yang selanjutnya, pengaruh firm size terhadap return saham. Penelitian terkait firm size ini pun banyak telah dilakukan, namun hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan seperti yang dilakukan oleh Indra Wijaya, Bambang Sudarsono, Fujisi Marati, bahwa penelitiannya menunjukkan hasil yang positif signifikan mengenai pengaruh firm size terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nurhayani, Aisyah, dan Kastawan Mandala, Ida Ayu Ikamayuni, dan Gede Suarjaya menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa hasil yang mereka temukan adalah negatif signifikan mengenai firm size terhadap return saham. Yang keempat, yaitu pengaruh dividend yield, sales growth, firm size terhadap return saham. Hasil dari penelitian ini, menurut Cynthia dan Susanto Salim, hasil penelitian menunjukkan secara simultan dividend yield, sales growth, firm value, dan firm size berpengaruh signifikan terhadap return saham, dan secara parsial dividend yield, firm value, dan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan sales growth berpengaruh signifikan terhadap return saham. H4, dividend yield, sales growth, firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan data runtun waktu atau time series.
adalah data yang terdiri dari suatu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, yaitu dividend yield, sales growth, dan firm size atau return saham tiap tahun dari 2016 sampai dengan tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode historis yang bersifat kausal distributif, artinya penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu keadaan yang telah lalu dan menunjukkan arah hubungan antara variabel. Definisi operasi variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau keinginan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dan ini meliputi variabel independen dan variabel dependen. Untuk mempersingkat waktu agar tidak kepanjangan, kalian bisa pause videonya karena dari video-video teman-teman kami sebelumnya pun sudah membahas, sebagian besar sudah membahas hal ini. Jadi jika kalian masih ingat, kalian bisa skip saja, dipercepat, atau jika ingin membaca di pause saja. Yang kedua ada sales growth, yang ketiga ada firm size. Selanjutnya ada variabel dependent, yaitu variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Di sini adalah return saham. Dan populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di ISSI selama periode 2016 sampai 2020. So, kita lihat sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, saham-saham yang tercatat dalam indeks saham syariah. Kedua, perusahaan tersebut tidak pernah keluar dari listed saham syariah di indeks saham syariah selama 2016-2020. Data variabel penelitian yang diperlukan tersedia lengkap dalam laporan tahunan dan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Yang keempat, perusahaan yang menggunakan mata uang pelaporan rupiah. Berikut sampelnya. Sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Laporan tahunan atau keuangan ini berasal dari websitenya Bursa Efek Indonesia atau IDX dan website perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, yaitu karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, maka dapat digunakan teknik studi pustaka dan teknik studi dokumentasi untuk pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan analisis panel data sebagai pengolahan data menggunakan program FV9 dan Microsoft Office Excel untuk membantu memproses data statistik secara tepat dan cepat serta menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Statistik deskriptif dapat memberikan sebuah interpretasi deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian nilai maksimum range, sum, kurtois, dan skewness. Analisis regresi digunakan untuk mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat serta memprediksi nilai variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi terutama untuk tujuan peramalan. Dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen dan variabel independen. Bisa dilihat berikut adalah caranya atau rumusnya. Kemudian sebelum melakukan uji regresi perlu dilakukan spesifikasi model atau kecocokan model regresi dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama, common effect atau CEM, fixed effect model atau FEM. Yang ketiga, random effect model REM. Selanjutnya uji statistik, yang pertama uji T. Yang selanjutnya ada uji F. Kemudian ada uji R. Kemudian uji asumsi klasik. Yang pertama ada dalam analisis regresi, uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dilakukan. Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik, diharapkan dapat dihasilkan model regresi yang handal
sesuai dengan kaidah Blue-Based Linear Unbiased Estimator yang menghasilkan model regresi yang tidak bisa dan andal sebagai penaksir. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 jenis. Yang pertama uji normalitas, kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heterokedasitas. Ini dari saya. Berikut adalah daftar pustakanya. Berikut ini adalah dari saya, presentasi dari saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Jika ada yang kurang, kalian bisa baca sendiri proposalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan tinggalkan komen berupa kritik ataupun saran, ataupun di presentasi nanti dalam hal penulisan dan juga hal penyusunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.